Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana Galeri. Sebelum kalian menyaksikan video ini, silahkan like dan subscribe dulu ya. Pada video kali ini, Ibu akan membagikan video media pembelajaran mata pelajaran seni budaya SMK kelas 10 bab 2 atau KD 3.2 tentang memahami konsep seni. Indikator yang akan kalian capai ada 3. 1. Memahami pengertian seni. Yang kedua, menyebutkan pembagian seni. 3. Menyebutkan fungsi dan nilai seni. Ya, kita awali dengan pengertian seni terlebih dahulu. Ada banyak pengertian seni menurut beberapa ahli. Dan di sini Ibu mencantumkan salah satu pengertian seni menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu hasil keindahan yang dapat mempengaruhi seseorang melalui penglihatannya. Sedangkan secara etimologi atau secara dari asal katanya, seni berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sani, yang berarti persembahan. Ya, kita lanjut ke pembagian seni. Yang pertama, pembagian seni berdasarkan media yang dipilih. Berdasarkan media yang dipilih ada 3 seni, yaitu audio, visual, dan seni audiovisual. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu seni audio, yaitu menggunakan media suara. Yang pertama adalah seni musik. Seni musik dapat kita nikmati melalui nada-nadanya yang disusun secara harmonis ya. Kemudian seni sastra itu kaitannya dengan bahasa, contohnya puisi. Kemudian yang kedua ada seni visual. Visual itu artinya berarti bisa dilihat. Nah, di sini contohnya bisa dilihat bentuknya ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk pengertian 2 dimensi dan 3 dimensi mungkin kalian sudah pahami pada jenjang SMP, tapi kita ingat-ingat sedikit ya. Untuk 2 dimensi yaitu benda yang hanya bisa dilihat dari satu arah saja dan memiliki dimensi panjang kali lebar atau panjang dan lebar saja. Contohnya ada seni lukis yang menggunakan media kanvas dan cat warna. Kemudian ada seni grafis. Seni grafis itu contohnya seperti pamflet, poster, dan lain sebagainya. Kemudian ada kaligrafi. Kaligrafi yaitu seni tentang tulisan yang indah. Dan kemudian yang terakhir contohnya ada fotografi, yaitu tentang foto ya. Kemudian ada contoh yang 3 dimensi juga. 3 dimensi yaitu karya seni yang bisa dinikmati dari segala arah. Biasanya memiliki dimensi panjang, lebar, tinggi, dan juga volume. Contohnya di sini ada patung, relief, ukiran, arsitektur, seni instalasi atau penggabungan atau perakitan ya. Kemudian ada seni audio visual, yaitu menggabungkan antara seni audio dan visual, berarti bisa dilihat dan juga bisa didengar. Contohnya ada seni tari. Seni tari itu adalah seni yang menggunakan media gerak ya, gerak-gerak yang ritmis dan indah, kemudian diiringi dengan iringan musik. Kemudian ada seni drama, kaitannya dengan peran ya atau acting. Dan
seni opera. Seni opera hampir sama dengan seni drama. Bedanya antara seni opera dan drama, pada seni opera dialognya itu biasanya dilagukan. Kita lanjut ke pembagian seni berikutnya, yaitu pembagian seni berdasarkan perkembangannya. Mohon maaf ini PowerPoint-nya agak geser ya, tapi tidak mengurangi penjelasan dari Ibu. Untuk pembagian seni berdasarkan perkembangannya ada 3, dibagi menjadi 3, yaitu seni klasik, seni tradisional, dan seni kontemporer. Seni klasik di Indonesia biasanya didasari oleh kepercayaan agama Hindu dan Buddha. Itu biasanya masuknya ke seni klasik. Kemudian ada seni tradisional. Seni tradisional yaitu kesenian yang dihasilkan secara turun-temurun atau kebiasaan berdasarkan norma-norma atau pakem tertentu yang sudah biasa berlaku. Jadi kesenian yang diturunkan dari leluhur ya, kemudian diajarkan kepada anak cucunya. Dan yang ketiga yaitu seni kontemporer. Seni kontemporer yaitu cabang seni yang terpengaruh dampak modernisasi. Ciri-ciri seni kontemporer antara lain tidak terikat oleh aturan-aturan zaman dulu dan berkembang sesuai zamannya. Kemudian tidak adanya sekat antara berbagai disiplin seni. Jadi bisa saja menggabungkan antara tari, teater, musik, itu kemudian terciptalah suatu drama musikal dan sebagainya. Kita lanjut ke fungsi seni. Fungsi seni di sini terbagi menjadi 2, yaitu fungsi seni bagi individu dan fungsi seni bagi sosial. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, fungsi seni bagi individu, yaitu seni sebagai alat pemenuhan kebutuhan fisik manusia. Maksudnya yaitu manusia adalah makhluk yang mempunyai kecakapan dalam memberi apresiasi pada keindahan dan penggunaan berbagai benda. Dalam proses pemenuhan kebutuhan fisik ini, para seniman mempunyai peranan penting dalam menciptakan berbagai benda-benda bernilai seni untuk pemuasan kebutuhan fisik dan memberikan kenyamanan bagi orang lain. Kemudian yang kedua, yaitu seni sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosional. Emosi yaitu perasaan di dalam diri manusia, baik itu perasaan senang, marah, sedih, haru, cinta, benci, dan lain-lain. Semua orang perlu meluapkan perasaan di dalam diri mereka agar kondisi kejiwaannya tetap normal. Nah, bagi seorang seniman biasanya jika dia merasa stres ataupun merasa bahagia, biasanya dia akan menuangkan ke sebuah karya seni, baik itu berupa lagu ataupun lukisan dan sebagainya. Kita lanjut ke fungsi seni bagi sosial. Fungsi seni bagi sosial ini ada banyak sekali. Yang pertama yaitu seni sebagai media agama atau kepercayaan. Misalnya melalui lagu ya. Di agama Islam sendiri misalnya ada puji-pujian terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau di agama Kristen biasanya juga menggunakan lagu-lagu untuk puji-pujian ya. Kemudian yang kedua, contoh fungsi pendidikan.
yaitu sebagai media pendidikan. Misalnya kita bisa lihat di seni musik. Contohnya, kalau kalian dulu sering mendengar lagu anak-anak ya, ibu nyanyikan sedikit. Contohnya, bangun tidurku terus mandi. Nah, itu kan mengajarkan kepada anak-anak sebuah kedisiplinan agar setelah bangun tidur itu diusahakan lekas mandi. Kemudian tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, di situ biar mengajarkan anak untuk membantu orang tua. Selain itu, bisa juga sebagai media pembelajaran. Contohnya mungkin sebagai media pembelajaran dalam bahasa Inggris. Kalau anak-anak ada banyak lagunya ya. Seperti contohnya kucing cat, anjing dog, kupu-kupu butterfly. Nah, di situ kan anak akan lebih mudah memahami bahasa Inggris dari hewan-hewan tersebut ya. Kucing bahasa Inggrisnya cat, anjing dog, dan sebagainya. Itu contoh pada fungsi pendidikan. Kemudian ada fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi digunakan sebagai contohnya untuk kritik sosial ya. Kemudian untuk pengungkapan gagasan, kebijakan, dan memperkenalkan produk kepada masyarakat. Ya, contohnya kalau kalian lihat iklan kan biasanya ada jinglenya ya, jingle iklannya. Nah, itu salah satunya sebagai fungsi komunikasi. Kemudian yang keempat, ada fungsi rekreasi atau hiburan, yaitu sarana melepas kejenuhan atau mengurangi kesedihan yang khusus pertunjukan untuk berekspresi ataupun hiburan, yaitu sarana sebagai fungsi rekreasi atau hiburan. Kemudian ada fungsi artistik, yaitu media ekspresi seniman dalam menyajikan karyanya tidak untuk hal-hal komersial. Hal-hal komersial itu untuk mendapatkan keuntungan ya. Tapi di sini hanya untuk dinikmati saja. Itu fungsi artistik. Kemudian ada fungsi guna atau fungsi terapan. Contohnya mungkin kalau seni rupa ada seni rupa terapan. Contohnya kerajinan tangan atau gerabah. Nah, itu kan karyanya bisa digunakan, misalnya anyaman tikar atau anyaman tas, fungsinya untuk membawa barang belanjaan dan sebagainya. Itu ada nilai gunanya. Kemudian ada salah satu fungsi lagi di fungsi sosial yang tidak Ibu cantumkan di sini, yaitu fungsi kesehatan atau sebagai media terapi ya, atau pengobatan. Biasanya untuk penderita gangguan fisik ya, psikis. Kita lanjut ke nilai seni. Nilai seni ada 5 macam, yaitu nilai pengetahuan, nilai kehidupan, nilai estetika, kemudian nilai bentuk, dan yang terakhir adalah nilai kepribadian. Kita bahas satu persatu untuk nilai pengetahuan, yaitu seni dapat memberikan ilmu dan pemahaman baru bagi penikmatnya. Kemudian nilai kehidupan. Seni memiliki nilai kehidupan yang bersifat mendasar sesuai dengan harkat dan citra manusia yang tercermin pada hasil seni. 3. Nilai estetika atau keindahan. Nah, nilai keindahan di sini terbagi menjadi 2, yaitu nilai keindahan objektif dan nilai keindahan subjektif.
Nilai keindahan objektif adalah keindahan yang memang ada pada sebuah objek seni. Misalnya objek seni sebuah lukisan, dilihat dari gelap terangnya bagaimana, unsur warnanya bagaimana, dan sebagainya. Kemudian ada nilai keindahan subjektif. Nilai keindahan subjektif adalah nilai keindahan yang biasanya ada pada subjek atau orang. Jadi menurut pengamatan orang itu berbeda-beda ya. Jadi ada pendapatnya orang itu berbeda-beda. Misalnya kalian pernah jalan-jalan ke pameran lukisan. Nah, bagi orang yang memahami seni, melihat sebuah lukisan abstrak, ada yang mengatakan wah lukisannya bagus sekali, tapi kalau misalnya yang tidak paham mungkin mengatakan itu lukisan apa, kok nggak jelas. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai keindahan subjektif. Jadi pendapat orang itu berbeda-beda. Yang keempat adalah nilai bentuk. Nilai bentuk berkaitan dengan hal yang sifatnya indrawi. Artinya penyerapan visual dengan mata menjadi acuan dalam apresiasi. Kemudian yang terakhir ada nilai kepribadian, yaitu suatu karya seni dapat menggambarkan kepribadian atau ciri khas pembuatnya, serta lingkungan yang mempengaruhi pembuat karya tersebut. Contohnya, arsitektur rumah daerah di Indonesia yang berbeda-beda dipengaruhi pembuat dan lingkungannya. Nah, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih kalian sudah menyimak pada bab memahami konsep seni. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.